Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mas Rendra, bisa dipimpin? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Azhara Dafiah Vida. Hadir, Pak. Oke. Berlian Aulia Joyce. Hadir, Pak. Krishna Bayu. Hadir, Pak. Zanuba Aprilia. Hadir. Revina Mareta Ayu Wardani. Hadir, Pak. Dewi Fatikatus. Hadir, Pak. Arista Indah Pertiwi. Hadir, Pak. Syawakila Rendra Firmansyah. Hadir, Pak. Abdullah Ulil Albab. Hadir. Lydia Basit. Hadir, Pak. Anindya Putri Dahayu. Kemana Izin, Anindya? Pak. Izin, Pak. Oke. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak udah membaca terkait bab kita pada hari ini, apa yang kita pelajari? Masih belum? Belum, Pak. Oke. Ya, pada hari ini Bapak akan memberikan materi. Kita masuki bab selanjutnya, yakni tentang membangun harmoni dalam keberagaman. Nah, dimana pada bab kali ini sangat kompleks ya anak-anak, tetapi kita coba pahami secara sederhana. Tetapi nanti Bapak mohon maaf tidak bisa menemani anak-anak sampai selesai. Soalnya Bapak nanti ada musyawarah guru PPKN se-Jawa Timur, nanti bisa dilanjutkan. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Fabil, nanti Bapak Fabil sama Bapak Vito nanti untuk terkait pendalaman materi, kemudian nanti ada mungkin diskusi ataupun ada tugas, itu nanti bisa disampaikan oleh Bapak Vito dan Bapak Fabil gitu. Mungkin Bapak bisa menemani 10 menit di depan. Tuh. Kita lanjut ke selanjutnya ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini di bab ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar membangun harmoni dalam keberagaman. Dan nanti anak-anak mampu bagaimana nanti konsep dasar itu bisa dipahami terlebih dahulu. Setelah itu nanti peserta didik mampu membedakan faktor pendorong dan faktor penghambat terbentuknya harmoni dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sikap dan perilaku dalam mewujudkan harmoni dalam keberagaman pada konteks Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Jadi nanti kita selaku warga negara Indonesia kan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana nanti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu selaras dengan harmoni dalam keberagaman ini. Kemudian yang keempat, ini nanti bisa disampaikan oleh tugasnya oleh Bapak Fabil, yakni dengan mengamati isu yang terjadi pada lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis dalam kegiatan kelompok yang kemudian dikreasikan dalam berupa produk yang telah ditentukan. Jadi nanti mungkin anak-anak setelah ini bisa dipahami secara mendalam, kemudian nanti bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Tuh. Nah, sebelum kita masuki pada pembelajaran, kita ini apa ya namanya? Kita coba refleksikan dulu ya. Nih, kita bernyanyi dulu. Oke, semuanya nyanyi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Jadi terkait dari Sabang sampai Merauke nanti itu adalah sebuah lagu kebangsaan Indonesia yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu bisa mengimplementasikan apa yang sudah para pahlawan kita bentuk. Tuh, para pahlawan kemarin kan waktu perjuangan itu otomatis sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita sebagai generasi penerusnya harus bisa merawatnya dengan baik. Tuh. Nah, ini ada sebuah analogi harmoni. Ini teman-teman tahu kan, anak-anak ini terkait warna-warna. Ini warna apa? Merah, terus biru, hijau, kuning, terus pink, hitam, abu, coklat. Nah, ini kan masih warna dari satu kesatuan, kan masih berbeda-beda nih. Nah, ini merupakan contoh dari warga negara kita yang multikultural. Jadi mereka punya latar belakang yang beragam, punya warna masing-masing. Warna dalam artian mereka dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, kemudian agama yang berbeda. Tapi nantinya harapannya, nah ini dari warna-warna tersebut akan terbentuk sebuah pelangi kombinasi yang sangat indah. Anak-anak pernah kan lihat pelangi? Gimana? Bagus, indah, ya kan? Siapa yang suka pelangi? Angkat tangan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ataupun implementasi dari harmoni dan keberagaman. Jadi di mana perbedaan itu bukan menjadikan kita itu sebagai negara yang sulit untuk berkembang, sulit untuk tumbuh, bahkan selalu menjadi negara yang banyak konfliknya. Enggak, sama sekali. Kalau kita nanti bisa maknai secara mendalam, malah perbedaan itu akan membuat sebuah keindahan, seperti halnya pelangi. Terus kita, nah, pernah yang di rumah bantu ibunya? Pernah. Nah, coba bayangin anak-anak, kalau hanya satu batang lidi itu nanti bisa untuk apa? Satu batang lidi toh. Mungkin bisa, untuk ini ya, untuk kalau di bakso itu untuk situ tusuk ya, gigi dah. tusuk gigi kan ya. Tapi kalau mereka bersatu, ini bisa buat apa? Nyapu Halaman, ya kan? Nah, ini merupakan gambaran awal bagaimana harmoni dan keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan, yakni dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini nanti bakalan terus berfungsi terus-menerus bagaimana mereka ini nanti para masyarakat, warga sekitar itu mampu untuk saling menguatkan satu sama lain. Inilah. Jadi kalau nanti satu masyarakat saja itu tidak bisa berfungsi secara sedemikian rupa untuk negara, tapi kalau mereka bersatu akan membuat sebuah dampak yang besar bagi negara. Kalau kita analogikan secara sederhana itu seperti sapu lidi ini. Tuh, jadi harapannya nanti itu anak-anak mampu bagaimana nanti bisa selalu menjadi leadership di setiap kegiatan. Jadi nanti anak-anak walaupun ini kan berbeda-beda ya. Siapa yang dari suku Jawa? Saya, Pak. Tapi rata-rata suku Jawa ya, saudara-saudara. Tapi kan berbeda-beda daerah kan ya. Mungkin dari desa sana, kecamatan sini. Tetapi itu tidak bisa menjadi latar belakang kita tidak bisa bersatu. Itu. Terus kita coba lagi renungi ataupun kita pahami, ada satu video. Nah, ini. Coba teman-teman pahami. Tapi tetap
ini merupakan bentuk apa yang teman-teman tahu? Anak-anak tahu? Beragaman. Keberagaman. Terus ada lagi apa yang anak-anak bisa ambil dari video tersebut? Toleransi. Toleransi, Menghargai perbedaan menghargai antar perbedaan agama. agama. Oke, betul semua itu. Jadi tadi kan sudah ditayangkan berbagai macam suku kan, tadi ada yang dari NTT, dari Jawa, ada bahkan ada Tionghoa juga. Nah, tapi dengan adanya perbedaan itu malah saling menguatkan. Ada satu temannya yang sedih, terus tiba-tiba dengan adanya kita saling terikat dari Indonesia, otomatis kan kita harus selalu selalu membangun satu sama lain. Itu. Nah, nanti untuk terkait pendalaman materinya nanti bisa disampaikan oleh Bapak Vito. Tapi di sini Bapak ini mau ada jargon nih buat kita bisa semangat, ya. Ya. Jadi kalau nanti Bapak bilang generasi Pancasila, anak-anak nanti jawabannya berkarakter nasionalis, berjiwa nasionalis, berakhlak mulia, gitu ya. Oke? Oke, nanti kalau nanti Bapak Vito sama Bapak Fabil nanti masuk, nanti bisa salah satu lah nanti bisa dipimpin, ya. Oke, jawab dulu. Generasi Pancasila, berjiwa nasionalis, berakhlak mulia. Tepuk tangan ya semua. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Bapak saya sampaikan. Nanti mungkin untuk pendalaman materinya bisa disampaikan oleh Bapak Vito. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa bertemu di pekan berikutnya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Baik, Pak. baik, Pak. Wah, saya lihat ini anak-anak sangat senang sekali dan gembira sekali ya. Tadi sama Bapak Brili diajarin apa aja? Baru konsepnya. Konsep-konsep. Oh, konsep ini ya? Iya, Ya. konsep Oh. dasar aja, Pak. Kalau terkait konsep, kan ini ada harmoni. Harmoni itu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Brili? Serasian. Keserasian, Keselarasan. Kalau lebih mengerucut, keselarasan itu apa? Anak-anak ada yang tahu gak? Mungkin bisa angkat tangan. Kalau lebih diartikan simple, keselarasan itu apa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Selaras tuh. Ya mungkin Bapak jelaskan sedikit ya terkait keselarasan itu apa kalau kita definisikan secara sederhana. Keselarasan itu bisa kita artikan sebagai prinsip persatuan atau mungkin bisa kita sebut sebagai kesatuan. Jadi setiap adanya harmoni, harmoni itu bisa kita katakan kesatuan. Dan ada juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Brili, yaitu keberagaman. Keberagaman itu apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Brili? Ada yang tahu nggak anak-anak? Bisa angkat tangan. perbedaan. Perbedaan. Jadi harmoni itu adalah keselarasan. Kalau kita artikan secara sederhana, yaitu adalah prinsip kesatuan. Dimana kalau kita sambungkan antara harmoni dalam keberagaman, artinya setiap adanya keberagaman pasti kita butuh yang namanya kesatuan. Jadi perbedaan yang kita hadapi atau perbedaan yang ada dalam lingkungan kita pasti ada namanya kesatuan. Setiap perbedaan antara etnis, suku, budaya, agama, identitas yang ada di negara-negara di dunia pasti butuh yang namanya kesatuan. Karena kalau tidak ada perbedaan, kalau tidak ada kesatuan, pastinya akan pecah atau bisa dianggap sebagai hancur. Dan kemudian kalau kita bahas secara studi, secara lingkungan atau secara kehidupan sehari-hari, harmoni bisa kita katakan sebagai kerjasama antara kelompok, di mana kelompok satu dengan kelompok lain itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi nggak hanya kelompok aja, tapi individu. Jadi individu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Pastinya saling membutuhkan. Dan dengan adanya
harmoni dalam keberagaman ini artinya kita bisa menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia ini, terutama di mana kalau kita lihat di Indonesia itu berdasarkan dari data pusat statistik bahwasanya terdapat 1340 suku dan 300 kelompok etnis. Dan kalau kita definisikan secara menyeluruh, harmoni dalam keberagaman itu adalah konsep di mana kita menyatukan sebuah perbedaan untuk tujuan bersama. Dan kemudian bisa kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman. Yang pertama yaitu ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Kenapa bisa dikatakan memperkuat persatuan dan kesatuan? Karena manfaat dari harmoni dalam keberagaman ini sangat dibutuhkan, karena memperkuat persatuan ini untuk menjalin sebuah kerjasama atau menjalin sebuah kelompok-kelompok yang mungkin tersebar di negara Indonesia, di mana kalau kita sebut negara Indonesia termasuk negara dengan suku terbanyak walaupun tidak masuk nomor 1 di dunia. Dan terdapat juga di negara Indonesia itu berbagai macam pulau, dan setiap pulau pasti ada namanya suku-suku yang mendudukinya. Dan kenapa adanya persatuan ini? Karena kita untuk menyatukan antara kelompok pulau ini kita saling membutuhkan, dan kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya sebuah kelompok-kelompok lain. Jadi kalau kita hidup sendiri, pastinya juga kalau kita kesusahan, kalau kita butuh bantuan, kalau kita mungkin menderita, pastinya kita perlu yang namanya pertolongan, atau kita sebut sebagai di dalam teori sosial yaitu interaksi sosial. Dan kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Nomor yang kedua ini yaitu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Jadi setiap adanya perbedaan, entah mungkin kita sebut sebagai agama, ini agama Kristen, ini agama Islam, setiap perbedaan tersebut kita harus saling menghormati atau kita bisa saling menghargai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan toleransi dan pengertian. Meningkatkan toleransi sendiri ada yang tahu nggak dari anak-anak? Mungkin bisa angkat tangan ya. Menghargai perbedaan. Nah, bisa disebut sebagai menghargai perbedaan. Jadi kenapa meningkatkan toleransi ini salah satu manfaat yang penting? Karena setiap perbedaan yang ada kita patut untuk menghargai. Karena kalau yang namanya kelompok sudah mengambil mungkin kepercayaan ini, budaya ini, pastinya kita harus menghormati. Karena kenapa? Karena sikap dari menghargai ini artinya kita menunjukkan bahwasanya budaya yang sudah dianut turun-temurun oleh suatu suku, oleh suatu kelompok tersebut itu sudah menjadi haknya atau menjadi warisannya, dan kita tidak bisa mencegah atau kita tidak bisa menghancurkannya. Artinya meningkatkan toleransi ini menjadi salah satu poin ketiga yang paling penting. Dan pengertian sendiri yaitu kita harus mengerti bahwasanya gimana sih kondisi dari suku ini, gimana sih kondisi dari kelompok ini. Artinya kita harus bisa saling memahami bagaimana sih kondisi kelompok ini, bagaimana sih kebudayaan dari kelompok ini, bagaimana cara kita bisa menghargai dari adanya sebuah perbedaan atau keberagaman. Jadi yang keempat selanjutnya yaitu mencegah konflik sosial. Ketika adanya sebuah perbedaan, pasti kita perlu yang namanya kesatuan. Artinya manfaat dari harmoni dalam keberagaman ini yaitu mencegah konflik sosial. Ketika sebuah perbedaan yang terjadi di lingkungan kita, mungkin di sekolah, di masyarakat, di keluarga, pasti kita nggak jauh yang namanya konflik sosial. Dan tentunya dengan adanya harmoni atau kesatuan ini kita bisa mencegah konflik sosial. Nah, sebelum kita lanjut untuk yang sisanya yaitu kelima dan keenam, saya ingin tanya, mungkin saya minta tolong kepada anak-anak satu orang saja untuk angkat tangan, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Bisa angkat tangan? Ya, Mas ya. Jawa, Sunda, Aceh, Batak, terus Minangkabau, terus yang Madura. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Masnya yaitu bahwasanya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Kenapa aku tadi nyebut bahwasanya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi ada kaitannya sama suku-suku yang disebutkan oleh Masnya, yaitu bahwasanya setiap suku-suku yang menduduki di pulau itu nggak mungkin dia itu menduduki di pulaunya sendiri, pasti ada namanya migrasi atau ke tempat ke pulau lainnya. Jadi semisal kalau kita lihat bahwasanya suku-suku Jawa, suku-suku Kalimantan, terus suku Madura pastinya saling membutuhkan yang namanya kerjasama. Kalau kita umpamakan yaitu
pekerjaan atau kalau kita lihat atau menduduki di wilayah lain untuk mencari kebutuhan kita, mencari kehidupan, mencari apa yang nanti diperlukan untuk kebutuhannya. Dan kemudian yang keenam yaitu ada mengoptimalkan keamanan dan kesejahteraan. Poin yang keenam ini yaitu adalah bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan kembali keamanan dan kesejahteraan yang ada pada sebuah perbedaan dari suku-suku yang diduduki setiap wilayah. Artinya setiap adanya suku, setiap adanya kelompok, setiap adanya agama pastinya butuh yang namanya rasa aman atau kesejahteraan dari setiap suku, agama, etnis, budaya pastinya butuh. Karena ketika sebuah suku tersebut merasa aman, pastinya nantinya kesejahteraan yang ada dalam suku tersebut bisa sejahtera, bisa tentram. Mungkin bisa Bapak next. Nah, selanjutnya yaitu ada harmoni dalam keberagaman. Di mana yang pertama yaitu ada faktor pendorong ya dan faktor penghambat. Yang pertama ada nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. Sebelum kita lanjut, saya ingin minta anak-anak satu orang untuk angkat tangan. Sebutkan atau beri contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana implementasi nilai dalam menghargai sebuah perbedaan. Mungkin bisa angkat tangan anak-anak. Ya, silakan. Ya, kalau menghargai dalam sehari-hari mungkin simpelnya kan kita kan banyak agama tuh di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita misal punya tetangga kayak berbeda lah agama dengan kita. Nah, misal ini contohnya Islam sama Katolik ya. Nah, Katolik kan hari Minggu. Nah, biasanya kan ada juga kan yang rasis. Oh, hari Minggu kok berisik-berisik, malah apa itu ibadah. Nah, seharusnya kita saling menghargai saja. Kan nggak setiap hari toh kayak beribadah gitu Katoliknya gitu sih. Nah, jadi yang disampaikan oleh Masnya itu sudah benar. Dan nilai-nilai budaya menghargai sebuah perbedaan itu menjadi salah satu poin penting sebagai faktor pendorong atau faktor pendukung, di mana nilai budaya dalam menghargai sebuah perbedaan struktur sosial ataupun kalau kita sebut sebagai interaksi sosial, kalau kita jelaskan secara implementasi sehari-hari, bahwasanya menghargai sebuah perbedaan ini salah satu poin penting. Karena ketika ada perbedaan ini pastinya kita sangat butuh. Karena kenapa? Karena semua orang yang sudah mengambil apa yang sudah dianutnya, apa yang sudah menjadi kepercayaannya, apa yang sudah diambil, artinya nilai-nilai dalam budaya menghargai tersebut patut untuk dilestarikan. Karena kenapa? Karena menghargai di Indonesia ini saya rasa masih cukup baik, tapi perlu diperbaiki lagi. Karena kenapa? Karena masih banyak beberapa kasus atau beberapa studi case bahwasanya banyak sekali orang yang tidak menghargai, terutama di media sosial. Kalau kita lihat itu masih banyak sekali, kayak mungkin komentar-komentar negatif, terus komentar-komentar yang mungkin dirasa menjelekkan tapi dalam dirinya itu dianggap positif. Kan kita nggak tahu dari dirinya orang yang dibully atau dari orangnya yang dikomentari tersebut. Terus kemudian yang kedua ada struktur sosial adil dan inklusif. Kalau kita berbicara struktur sosial yang adil, artinya setiap adanya struktur sosial, misal kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, pastinya adanya namanya interaksi sosial atau struktur sosial yang tadi Bapak jelaskan. Bahwasanya adil ini salah satu poin penting. Karena kenapa? Karena adil adalah sebuah titik di mana kita tidak membeda-bedakan atau kita tidak melakukan kesenjangan. Artinya tetap sama, tetap beratnya sama, tetap timbangannya sama. Dan kalau kita berbicara adil ini menjadi poin yang penting untuk dalam harmoni keberagaman. Karena kenapa? Karena harmoni dalam keberagaman menjadi salah satu kunci kita untuk menunjukkan bahwasanya ciri khas dari bangsa Indonesia ini masih banyak. Ciri khas dari bangsa Indonesia ini masih perlu kita jaga. Karena kenapa? Karena struktur sosial yang adil itu sangat diperlukan untuk menopang atau untuk sebagai faktor pendukung dalam menciptakan sebuah harmoni dalam keberagaman atau kita sebut sebagai persatuan dalam sebuah perbedaan. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu inklusif. Inklusif ini adalah sebuah lingkungan di mana lingkungan itu tidak membedakan antara kalangan bawah, kalangan atas, kalangan
miskin, kalangan kaya, itu tidak ada sebuah perbedaan itu, tetap dianggap sama. Artinya lingkungan itu benar-benar sejahtera, benar-benar adil, benar-benar tidak bisa dikatakan berbeda. Karena kenapa? Inklusif ini merupakan poin penting yang juga harus kita lestarikan, karena inklusif adalah lingkungan kita. Sebagaimana kalau kita sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita butuh yang namanya lingkungan yang sama. Misal kita dari golongan bawah, tapi kita dibedakan oleh pemerintah, itu artinya kita kan tidak terima kan. Artinya inklusif ini menjadi poin penting yang sangat diperlukan oleh harmoni dalam keberagaman, karena kita untuk menciptakan sebuah kesatuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya pembangunan infrastruktur yang merata. Kalau berbicara soal pembangunan infrastruktur yang merata, pastinya teman-teman nggak asing lah. Kalau di Indonesia itu bapak pembangunan siapa? Boleh angkat tangan? Ya. Bapak Soeharto. Bapak Soeharto, benar, atau kita sebut sebagai Father of Development of Indonesia. Dan selanjutnya bahwasanya pembangunan infrastruktur ini menjadi jangka waktu lama yang kita perlukan. Karena kenapa? Karena mungkin kalau kita ingin sekolah, kita ingin mudik, kita ingin ke kota lain, pastinya kita butuh yang namanya infrastruktur. Atau kita contohkan semisal jalan, jembatan, kemudian ada sekolah, kemudian ada musola, pastinya kemudian ada gereja. Pastinya semua ini diperlukan. Karena kenapa? Karena ini sebagai faktor pendorong atau faktor pendukung terciptanya sebuah harmoni dalam keberagaman. Dan kemudian infrastruktur seperti sekolah, terus musola, terus seperti gereja, seperti jembatan, kalau tidak ada infrastruktur seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita bakal kesusahan. Atau secara analogi bahwasanya infrastruktur ini sangat diperlukan dan ini patut kita dukung oleh pemerintah. Mungkin kalau kita lihat teman-teman atau anak-anak tersayang, bahwasanya pembangunan infrastruktur yang merata seperti pembangunan jembatan tol, terus pembangunan jembatan di pedesaan mungkin yang aksesnya masih terbatas, itu sangat diperlukan. Karena kalau berdasarkan dari studi case bahwasanya wilayah pedesaan dan wilayah kota itu sama-sama membutuhkan, artinya butuh yang namanya infrastruktur yang merata. Karena kenapa? Kalau kita ingin makan beras, pastinya kita dari pedesaan kan, kayak padi, terus jagung, terus bawang merah, bawang putih. Dan kemudian gimana untuk aksesnya atau jalannya untuk menuju ke perkotaan? Pastinya kan diperlukan. Kemudian untuk faktor yang penghambat selanjutnya yaitu ada egoisme. Egoisme ini menjadi salah satu poin yang penting juga, karena saya rasa kalau kita udah tahu faktor pendorong tapi kita tidak tahu faktor yang menjadi penghambat, artinya kayak kurang. Atau mungkin kalau kita melihat secara analogi bahwasanya manusia itu tidak semuanya itu sempurna, artinya kita memiliki kelebihan dan kita memiliki kekurangan. Artinya di balik harmoni dalam keberagaman pasti ada namanya faktor penghambat. Egoisme sendiri kalau kita artikan bahwasanya sikap di mana individu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, atau kita artikan misal di dalam studi case bahwasanya dalam musyawarah, mungkin di dalam rapat, kalau kita terlalu memikirkan sebuah egoisme atau egosentris, artinya kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan sebuah egoisme ini perlu kita cegah, perlu kita hapus. Karena kenapa? Karena ini menjadi faktor penghambat dalam adanya harmoni dalam keberagaman. Karena egoisme yang buruk artinya kita tidak bisa menemukan sebuah kesatuan, dan kesatuan ini menjadi poin penting dalam harmoni keberagaman. Kalau ada egoisme di dalam persatuan, artinya kita akan memecah belah, kita akan terjadinya sebuah masalah, sebuah perpecahan dalam kelompok atau dalam masyarakat, dalam sekolah atau dalam keluarga. Jadi sikap dari adanya egoisme atau egois itu harus kita hapus, harus kita cegah. Kemudian yang kedua ada etnosentrisme atau sikap di mana kelompok lebih mementingkan kelompoknya sendiri, itu merasa paling benar. Nah,
adanya etnosentrisme ini menjadi salah satu faktor penghambat. Nah, etnosentrisme ini mungkin harus kita cegah juga, karena kenapa? Karena setiap kelompok yang dirasa budayanya, yang dirasa mungkin tradisinya itu paling benar, itu sebenarnya harus kita cegah. Karena kenapa? Setiap kelompok yang merasa dirinya paling benar belum tentu dalam pandangan kelompok lain itu dirasa benar, karena setiap adanya keputusan, setiap adanya tradisi pasti yang dulunya itu ada namanya pertimbangan yang dibawa. Dan kalau kelompok tersebut tetap berpegang teguh untuk etnosentrismenya itu tetap ada, artinya kelompok tersebut itu masih perlu diperbaiki atau masih kurang dalam dirinya atau dalam kelompok tersebut. Dan etnosentrisme ini menjadi salah satu hal yang dirasa cukup bahaya, karena sikap ini bisa menjadi salah satu sikap yang menimbulkan sebuah perpecahan dalam kesatuan. Dan etnosentrisme ini kadang kalau kita sebut, mungkin teman-teman di sekolah yang mungkin anak-anak di sini punya temen kayak mungkin temannya, aku pengen jawabannya ini, aku pengen ini gini di dalam kelompok. Nah, kalau ada yang namanya itu mungkin harus perlu kita sadari, harus perlu kita bantu untuk menyadarkan bahwasannya sikap atau dirinya yang dirasa pendapatnya itu benar belum tentu itu benar. Karena kenapa? Karena yang namanya kerjasama tim, yang namanya kelompok, yang namanya sebuah perkumpulan itu harus didiskusikan, atau harus yang namanya sebuah musyawarah, atau harus yang namanya sebuah kesamaan, dan tidak bisa harus adanya sebuah perbedaan. Kemudian ada yang terakhir yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme ini bisa kita katakan bahwasanya sikap di mana individu tersebut atau kelompok merasa bahwasanya akses atau mungkin budayanya itu lebih diutamakan, artinya lebih eksklusif, lebih prioritas lah dibandingkan kelompok-kelompok lain. Sikap itu termasuk sikap yang mungkin harus kita hapus juga. Karena kenapa? Karena mungkin dari anak-anak Bapak di sini pastinya tahu bahwasanya prioritas dari satu kelompok itu tidak cukup. Artinya kita butuh yang namanya pendapat dari kelompok lain, kita butuh yang namanya kerjasama dari kelompok lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Pastinya partisipasi dari kelompok-kelompok lain itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Eksklusivisme ini menjadi salah satu poin ketiga atau faktor penghambat ketiga dalam harmoni, dalam keberagaman, di mana kita harus mencegah adanya sikap eksklusivisme ini, karena merasa bahwasanya kelompok dia itu selalu diprioritaskan. Kalau kita melihat dari kancah studi kasus di dalam sekolahan, kayak misal bapak ini donatur, bapak ini donatur dari sekolah ini, otomatis anaknya mungkin lebih diprioritaskan dalam hal ujian, dalam hal apa yang dibutuhkan, dalam hal organisasi. Artinya itulah yang menjadi masalah di Indonesia sekarang. Perlu kita cegah. Karena kenapa? Karena sejatinya semua manusia itu sama, dan eksklusivisme ini perlu kita hapus, perlu kita cegah. Karena kenapa? Karena ini menjadi faktor penghambat atau menjadi salah satu masalah dalam harmoni, dalam keberagaman. Nah, selanjutnya yaitu ada sikap dasar warga negara untuk membangun harmoni. Dalam membangun harmoni, dalam keberagaman, kita tentunya butuh yang namanya saling menghormati. Saling menghormati ini menjadi sikap yang penting. Karena kenapa? Kalau dalam konteks keberagaman, bahwasanya fondasi paling penting dalam mendukung harmoni dalam keberagaman ini, yaitu yang pertama yaitu adalah saling menghormati. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa menghormati budaya lain, kalau kita tidak bisa menghormati agama lain, artinya kita masih belum tuntas dalam diri kita. Kita masih perlu memperbaiki apa yang menjadi kesalahan dari kita. Dan dengan adanya konteks keberagaman dalam saling menghormati ini menjadi salah satu kunci untuk menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis dan damai, untuk menciptakan tujuan Indonesia, yaitu membangun harmoni dan membangun semangat dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saling menghormati ini menjadi salah satu sikap di
Terutama mungkin kalau kita melihat di negara Indonesia, seperti Indonesia ini terkenal sebagai negara teramak kedua setelah Meksiko. Kalau di dalam data dari EcoWorld, dan di situ disebutkan bahwasanya kalau ada warga asing, ada masyarakat asing ketika ingin liburan, pastinya kalau kita melihat realita kan masih banyak budaya-budaya Indonesia semisal saling menghormati, terus keramahannya itu masih tetap terjaga, dan perlu kita ada yang namanya menjaga apa yang sudah menjadi tradisi, apa yang sudah menjadi ciri khas dari kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi ini dalam keberagaman merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menghargai, menerima dan menghormati perbedaan yang ada di antara mereka. Artinya kalau kita melihat dari studi kasus saat ini, bahwasanya toleransi ini menjadi poin kedua yang sangat penting. Karena kenapa? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, artinya kita butuh yang namanya toleransi, bukan intoleransi. Karena kenapa? Karena toleransi ini menjadi salah satu poin kedua yang penting untuk kita bisa memajukan, bisa membangun harmoni dalam keberagaman. Karena kenapa? Karena sikap toleransi dalam keberagaman ini bisa membantu sebuah kelompok lain, kelompok mungkin dari suku A, suku B. Ketika suku A ini mengadakan kegiatan yang mungkin sudah menjadi tradisinya, terus ketika suku B ini mengadakan kegiatan yang sudah menjadi tradisinya, artinya kita bisa saling toleransi, kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai sebuah perbedaan yang ada dari masing-masing suku tersebut. Dan dengan adanya toleransi ini diharapkan bisa menciptakan sebuah kesejahteraan bagi semua kelompok yang ada di Indonesia. Kemudian ya selanjutnya yaitu ada gotong royong atau istilah yang berasal dari bahasa Indonesia yang berarti kerjasama atau kolaborasi. Ini nanti menjadi poin terakhir kita untuk pertemuan pada pagi hari ini, dan Bapak bisa jelaskan sedikit terkait gotong royong ini. Mungkin Bapak bisa minta tolong anak-anak satu orang bisa menyebutkan salah satu contoh gotong royong di lingkungan masyarakat, sekolah ataupun keluarga. Bisa angkat tangan? Ya, silakan. Kerja bakti, Pak. Kerja bakti, betul. Kalau kita melihat dari istilah sendiri bahwasanya kerja bakti yang tadi disampaikan, bahwasanya kita butuh yang namanya sukarela. Artinya kita ikhlas untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Kalau kita melihat dari studi kasus lagi, bahwasanya di perdesaan, terutama mungkin di masjid-masjid, ketika ada pembangunan masjid pasti ada yang namanya woro-woro atau pengumuman untuk bisa membantu kerja bakti atau membantu membangun masjid ini. Karena kenapa? Yang namanya gotong royong ini artinya kita harus secara sukarela untuk bisa membantu demi tercapainya tujuan bersama. Dan dengan adanya gotong royong ini, tindakan saling membantu antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan antara suku 1, suku 2, suku 3, atau agama 1, agama 2, pastinya perlu yang namanya gotong royong ini. Karena setiap orang yang kesusahan harus mestinya kita bantu. Kalau mungkin bisa dijelaskan kembali, artinya dalam konteks keberagaman, sebuah gotong royong ini menjadi salah satu poin ketiga atau poin yang menurut Bapak menjadi poin yang penting. Karena gotong royong ini bisa kita katakan sebuah kerjasama tim. Kalau di dalam organisasi pasti ada namanya sebuah kerjasama, dan pasti ada yang namanya kolaborasi dengan organisasi satu dengan organisasi kedua. Mungkin itu saja yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Berhubung Bapak juga ada panggilan untuk kepala sekolah untuk menghadiri acara rapat, dan mungkin akan dilanjut oleh Bapak Fabil. Mungkin nanti habis ini sebentar lagi Bapak Fabil akan datang. Untuk pembelajaran pada hari ini Bapak akhiri. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kepada anak-anak Bapak tersayang ini. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak.
Gimana? Masih semangat kan? Aduh. Masih semangat? Masih. Nah, nampaknya agak lesu ya. Sepertinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan harmoni dalam keberagaman oleh Bapak Vito dan Bapak Reza. Bapak di sini sekarang menggantikan Bapak Vito dan Bapak Reza karena beliau sedang berhalangan hadir atau mereka itu punya kepentingan lain lah yang tidak bisa dijelaskan seperti itu. Nah, dari yang sudah tadi dipaparkan oleh Bapak Reza dan Bapak Vito, ada yang bisa bantu Bapak gak untuk memberikan kesimpulan terkait dengan membangun harmoni dalam keberagaman? Jadi teman-teman, jadi anak-anak di sini nantinya akan diminta untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang mau? Silakan, Mas Ulil. Silakan maju, Mas. Di sini, Mas. Kok dimaju, Pak? Iya, di sini, Mas. Silakan. Nggak buku nggak boleh. Di sini. Nggak boleh, Kak. Bapak, Bapak. Silakan. Nah, kita simak baik-baik ya, teman-teman. Bapak Ulil. Silakan, Mas. Ya mungkin menurut yang saya catat tadi dari yang dipaparkan oleh Bapak Brili maupun Bapak Vito, jadi membangun harmoni dalam keberagaman itu ada banyak hal ya yang ternyata bisa kita ketahui dari pemaparan dua guru kita tadi yang hebat-hebat. Nah, ini yang saya catat ini ada seperti analogi keberagaman, ya ini analoginya itu seperti warna, jadi yang tadinya terpisah-pisah menjadi kayak pelangi, nah itu jadinya kayak beragam dan bersatu. Lalu ada analogi lidi, yaitu jika lidinya satu maka kan tidak bisa apa-apa kan, betul kan? Nah kalau lidinya banyak mungkin bisa menjadi banyak hal, mungkin disapu atau adalah macam-macam hal. Terus ada video keberagaman, jadi kita bisa lebih mungkin menghargai lah keberagaman yang ada di Indonesia ini. Lalu ada konsep-konsepnya, ya ini ada kesatuan dan keselarasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Lalu ada faktor pendorong maupun penghambat, ya ini kayak nilai budaya, faktor pendorongnya itu nilai budaya. Lalu kedua struktur sosial, yang ketiga itu kayak toleransi. Nah terus ada juga faktor penghambatnya itu seperti egoisme, etnosentrisme, dan eksklusivisme. Lalu ada juga sikap-sikap dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun harmoni dalam keberagaman itu, Bapak. Jadi yang pertama ada saling menghormati, lalu ada toleransi, dan yang terakhir ada gotong royong, gitu, Bapak. Baik, terima kasih Mas Ulil. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Ulil. Nah, apa yang tadi sudah disimpulkan oleh Mas Ulil nampaknya benar-benar teman-teman harus memahami bagaimana membangun harmoni dalam keberagaman. Sehingga Indonesia yang memiliki 38 provinsi dengan suku, budaya, serta adat istiadat itu memiliki keberagaman. Sehingga adanya toleransi, adanya sikap saling gotong royong itu diperlukan untuk membangun Nusantara yang lebih bermakna, untuk membangun wawasan Nusantara yang lebih adil dan gotong royong seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bapak. Nah, selanjutnya anak-anak bawa handphone semua? Bapak. Nah, baik. Sekarang Bapak akan memberikan sedikit kuis terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Silahkan dibuka di handphonenya, ketik aja quizzes.com seperti itu. Silahkan. Gimana, ada kendala? Sebentar, Pak. Sebentar. Oke. Bentar, Pak. Kalau ada kendala jangan sungkan-sungkan untuk kasih tahu ya. Jangan dimulai dulu, Mas. Tunggu aba-aba. Nah, ini bisnis. Nah. Sudah semua? Sudah. Pak. Ini untuk kodenya 089902. Sudah ada 3 nih, Mas Rendra sudah bergabung, Mbak Revina, Mbak Lydia juga sudah bergabung. Yang lain
Baru 3 yang bergabung. Sekarang sudah 5 yang bergabung. 6. Ada yang masih belum bergabung? Udah Pak. Nah, sudah? Sebentar. Oke. Sudah? Masih loading Pak. Benar Pak. Benar, Pak. Udah. Sudah di halaman utama. Oke. Dipencet Mbak, nyalain. Nah. Oke. Sudah 8. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Nantinya di sini akan ada 15 soal. Setiap soal kalian jawab dengan benar dan tepat. Sehingga satu soal hanya diberi waktu 10 detik saja. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Wah, namanya Mas Ulil mengungguli poin sementara. Disusul dengan Mas Brilian. Waktunya per soal hanya 10 detik. Jadi dijawab sesuai dengan jawaban yang benar yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak Vito dan Bapak Reza tadi. Masih baru menyelesaikan 6 soal. Apakah ada kesulitan? Oke. Wah, nampaknya Galibia Basit masih mengungguli poin sementara. Disusul oleh Mas Brili. Bisa kita lihat ya di sini ya untuk poin sementara kita. Siapa yang sudah selesai? Ya. Yang belum, ayo. Yang belum selesai, segera. Mas Rendra, ayo. Gimana Baja? Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Nah, sekarang
kita bisa lihat di sini untuk poin sementara diungguli oleh Mas Rendra. Tepuk tangan Mas Rendra. Yang kedua disusul oleh Mbak Dewi Fatikatus. Tepuk tangan Mbak Dewi. Yang ketiga disusul oleh Mas Brili. Tepuk tangan untuk Mas Brili. Nah, bagi teman-teman yang masih belum dapat bagi teman-teman yang masih belum berkesempatan untuk meraih juara, untuk mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dengan berhati-hati, terus belajar, terus peroleh informasi, terus memberikan informasi yang nantinya akan membentuk kualitas diri teman-teman sekalian. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan membangun harmoni dalam keberagaman, sehingga Indonesia yang sangat beragam, berbagai macam kepulauan, berbagai macam suku dan adat itu sangat memberikan pengaruh, sangat memberikan kemampuan lah untuk kita saling menghargai satu sama lain. Entah itu dari suku Jawa, suku Batak, suku Madura dan suku yang lain. Teman-teman di sini Bapak harap pada pertemuan selanjutnya akan bisa merefleksikan kembali, akan bisa memberikan sebuah pemahaman-pemahaman baru terkait dengan apa sih itu harmoni dalam keberagaman, apa sih itu gotong royong, dan apa sih itu musyawarah yang berkeadilan. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Nah, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Silakan Mas. Baiklah, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa tidak kenal usai. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf tidak bisa mendampingi anak-anak dari awal. Bapak hanya bisa mendampingi pas sesi kesimpulan seperti ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan sebuah pemahaman baru pada kita tentang keilmuan-keilmuan yang kadangkala masih belum tersampaikan kepada kita. Seperti itu. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.